Jangan seperti saya dulu. Kalau saya dulu pas pertama kali mengalami tenggorokan mengganjal, saya langsung cemas, saya langsung panik. Karena memang pada saat itu saya belum tahu sama sekali. Dan juga pas pertama kali saya merasakan tenggorokan mengganjal, seakan tercekik. Saya berpikiran, apa ini jangan-jangan tanda saya mau meninggal. Saya sempat berpikiran seperti itu. Saking pencemasnya diri saya pada saat itu. Saya pencemas sekali, ditambah sensasi yang menakutkan seperti itu, jadi saya tambah cemas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, yaitu salah satu mantan penderita gangguan asam lambung, GERD, dan juga anxiety. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang tenggorokan mengganjal. Tenggorokan mengganjal adalah salah satu sensasi yang sangat umum dialami oleh para pejuang gangguan asam lambung, GERD, dan juga anxiety. Sangat umum sekali, tidak semua, tidak 100%, iya memang tidak 100%, cuman sangat umum sekali dialami oleh para pejuang gangguan asam lambung, GERD, dan juga anxiety. Walaupun tidak 100% pasti mengalami, tidak, cuman sangat mayoritas sekali mengalami yang namanya tenggorokan mengganjal. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang itu. Saya akan membahas tentang kenapa para pejuang gangguan asam lambung bisa mengalami tenggorokan mengganjal. Dan juga saya akan membahas apa yang harus dilakukan para pejuang gangguan asam lambung ketika mengalami tenggorokan mengganjal. Tentunya berdasarkan pengalaman pribadi saya dan juga sebatas pengetahuan yang saya ketahui saja. Gini, kenapa para pejuang asam lambung bisa mengalami yang namanya tenggorokan mengganjal? Yaitu adalah karena asam lambung naik. Gini, tenggorokan mengganjal memang tidak disebabkan oleh asam lambung naik saja. Salah satunya yang membuat tenggorokan mengganjal yaitu adalah amandel. Itu juga bisa membuat terasa tenggorokan mengganjal. Tapi bagi para pejuang asam lambung, GERD, dan juga anxiety pada umumnya itu terjadi karena asam lambung naik. Saya tidak bilang pasti, tapi saya bilang pada umumnya. Karena untuk memastikan benar-benar pasti itu tidak bisa, teman-teman, kalau saya. Cuman pada umumnya yang saya ketahui seperti itu. Kejadiannya seperti ini, asam lambung naik ke tenggorokan dan asam lambungnya balik lagi ke lambung, tapi sisa asam lambung naik itu membuat terasa atau sensasinya terasa mengganjal di tenggorokan. Bukan amandel. Tapi memang amandel juga bisa membuat seperti itu, tapi pada umumnya para pejuang asam lambung karena asam lambung naik. Apa yang harus dilakukan para pejuang asam lambung ketika mengalami tenggorokan mengganjal? Yang pertama, saya tetap menyarankan untuk tenang. Saya selalu menyarankan yang pertama adalah tenang. Karena kalau cemas, kalau panik, justru sensasinya semakin terasa, semakin tampil, semakin muncul, semakin terasa mengganjal. Karena memang yang saya ketahui, cemas itu sendiri juga bisa membuat sensasi seakan tenggorokan kita mengganjal. Jadi yang pertama harus tetap tenang. Jangan seperti saya dulu. Kalau saya dulu pas pertama kali mengalami tenggorokan mengganjal, saya langsung cemas, saya langsung panik. Karena memang pada saat itu saya belum tahu sama sekali. Dan juga pas pertama kali saya merasakan tenggorokan mengganjal, seakan tercekik. Saya berpikiran, apa ini jangan-jangan tanda saya mau meninggal. Saya sempat berpikiran seperti itu. Saking pencemasnya diri saya pada saat itu. Saya pencemas sekali, ditambah sensasi yang menakutkan seperti itu, jadi saya tambah cemas. Jadi yang pertama, tetap tenang. Yang berikutnya, minum air putih hangat. Untuk apa? Yaitu adalah untuk membuat kita bisa merasakan lebih tenang. Dan juga memang untuk membantu meredakan asam lambung naik. Dan juga untuk bisa meredakan sensasi tenggorokan mengganjal itu. Tapi kita akan tetap merasakan yang namanya tenggorokan mengganjal setelah meminum air putih hangat. Cuman lebih enakan ketika kita meminum air putih hangat. Yang berikutnya yang harusnya kita lakukan adalah kita balik-balik lagi harus menerapkan pola hidup, pola makan, pola pikir dengan benar. Kita harus meneliti lagi, harus membenahi lagi tentang pola makan, pola hidup, dan juga pola pikir. Pola makan harus kita benerin lagi agar asam lambung tidak naik. Pola hidup juga seperti itu, kita tidak boleh nyender, rebahan, apalagi sambil main HP, tiduran gitu tidak boleh. Ya kalau sudah 2 jam nggak masalah, boleh, tapi gini, bagi teman-teman yang 2 jam rebahan tapi asam lambung masih naik, berarti teman-teman harus meningkatkan jamnya, bisa 2,5 jam atau 3 jam. Karena setiap pejuang asam lambung beda-beda kondisinya. Ada yang 2 jam sudah aman, ada yang 3 jam baru aman. Jadi teman-teman harus menyesuaikan kondisi teman-teman. Tentang pola pikir juga harus kita benerin. Harus stresnya harus kita turunkan, jangan sampai tinggi. Karena kalau stresnya tinggi itu bisa memproduksi asam lambung. Ketika asam lambung penuh di lambung maka akan naik ke tenggorokan lagi. Jadi teman-teman harus membenahi lagi yang namanya pola makan, pola hidup, pola pikir. Termasuk cemas, termasuk stres itu harus kita benahin. Agar tidak memicu asam lambung naik. Dan itu biasanya dalam 3 hari sudah membaik, sudah aman, sudah hilang yang namanya tenggorokan mengganjal.
Tapi itu ketika kita menerapkan 3P-nya dengan benar. Tapi kalau 3P-nya masih berantakan, itu akan berlangsung lebih lama. Jadi sekali lagi bagi teman-teman yang mengalami tenggorokan mengganjal, teman-teman tetap tenang, santai, rileks. Berikutnya minum air putih hangat. Yang berikutnya harus membenahi lagi yang namanya 3P. Pola makan, pola hidup, pola pikir itu harus kita benahin benar-benar agar segera membaik.